Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sefti. Apa kabarnya, Bu Sefti? Alhamdulillah sehat dan baik semuanya. Bu Nisa kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, Bu. Walaupun sedikit ada kecemasan sedikit begitu, Ibu. Tapi sehat ya hari ini ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Oke, alhamdulillah. Bu Nisa, saya tadi melihat Bu Nisa keluar dari ruangan kelas dengan wajah yang agak murung. Mungkin tadi sedikit kecemasan yang dirasakan Bu Nisa. Ada hal yang mengganggu pikiran atau hati Bu Nisa? Iya, Ibu. Sebenarnya saya ada sedikit masalah, Ibu. Mungkin Bu Sefti ada waktu longgar, Bu. Saya mau sedikit cerita sama Ibu. Boleh, boleh sekali Bu Nisa. Kebetulan saat ini saya sedang ada waktu longgar. Bu Nisa bisa menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi pada saya. Nah, Bu Nisa, insya Allah nanti Bu Nisa bisa menemukan solusinya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Bu Nisa, kalau boleh tahu, dari kegiatan percakapan kita nanti hari ini, harapan dari Bu Nisa yang ingin Bu Nisa capai apa? Gini Ibu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Mungkin dengan bercerita dengan Bu Sefti, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan nantinya Ibu. Oh, ya bagus sekali Bu Nisa. Insya Allah nanti setelah menceritakan permasalahan yang dihadapi, Bu Nisa bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan masalah di permasalahan yang mengganggu dari Bu Nisa? Jadi begini Ibu, di kelas saya itu khususnya yang anak perempuan Ibu, mereka itu masih membentuk geng begitu Ibu. Jadi kalau main, kalau tidak sama gengnya itu mereka tidak mau. Nah itu saya sering menerima keluhan dari wali murid bahwa ada anak yang pulang sekolah itu menangis begitu Ibu. Pusing saya Bu. Oh, masalahnya berarti di kelas ya ada beberapa anak Iya, yang membentuk circle atau geng sehingga bermainnya hanya dengan itu-itu saja dan tidak iya mengajak betul teman yang Ibu. lain. Oh, Iya. kira-kira Bu Nisa, kondisi ideal dari kelas yang Bu Nisa harapkan seperti apa? Saya tentunya mengharapkan kelas saya itu bisa bermain sama-sama, Ibu. Jadi tidak ada geng-gengan lagi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Saya pengennya kelas itu hidup rukun antar teman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Begitu, Ibu. Ya, betul sekali. Memang di antara anak-anak memang harus tercipta rukun dengan teman, tidak pilih-pilih saat bermain dengan teman. Nah, rencana dari Bu Nisa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan di kelas Bu Nisa, rencananya apa? Nah, saya rencananya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibu, yaitu yang pertama saya akan merolling tempat duduk. Jadi saya akan menerapkan sistem geser posisi duduk setiap hari. Mungkin dengan geser posisi duduk itu nanti anak satu dengan anak yang lain bisa saling akrab begitu, Ibu. Selain geser posisi tempat duduk, saya juga akan lebih dalam pembelajaran itu lebih menggunakan uh, metode diskusi secara berkelompok. Nah, selain itu saya juga akan melakukan pembiasaan setiap hari kan anak-anak membawa bekal makan gitu. Nah, itu nanti saya biasakan Iya. untuk mereka makan bersama ketika istirahat begitu. Terus rencana terakhir yaitu saya juga akan memanggil anak yang sering geng-gengan tersebut dan saya akan menasehati anak tersebut dan juga saya akan memanggil anak yang tidak ada temannya itu saya panggil dan saya kasih motivasi kalau kamu nggak usah takut main sama temennya begitu Ibu. Oh, luar biasa sekali.
Bu Nisa sudah mulai menggali potensi, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu Nisa sendiri. Luar biasa Bu Nisa. Saya rangkum tadi ada 4 ya, rencana yang akan dilakukan Bu Nisa untuk mengatasi masalah Yeah. circle di kelasnya. Kemudian Bu Nisa, dari rencana yang Bu Nisa planning tadi, kapan akan diterapkan di kelasnya Bu Nisa? Insya Allah secepatnya Ibu. Nanti minggu depan setelah pelaksanaan ASTS 1 selesai begitu Ibu. Minggu depan ya berarti ya. Nah, semoga Iya segera Ibu. dilaksanakan, segera ada perubahan dari kondisi kelasnya tadi. Kemudian Iya. dari capaian keberhasilan rencana yang Bu Nisa tadi sudah planning, yang sudah ditarget, kira-kira dalam capaian persen keberhasilan yang dihitung dalam capaian persen antara 10 sampai 100%, kira-kira berapa persen nanti tercapainya? Saya yakin dengan rencana-rencana yang saya akan terapkan, saya akan mendapatkan keberhasilan 95% Ibu. Dan yang 5%-nya nanti saya akan mencari ide-ide lagi bagaimana cara mengakrabkan anak-anak lagi yang ada di kelas, begitu Bu. Wah, luar biasa Bu Nisa, bisa menargetkan sampai 95%, berarti sudah yakin akan berhasil pasti dengan semua kemampuan yang Bu Nisa hadapi, alami, pasti semuanya berhasil. Selanjutnya Bu Nisa, dari target keberhasilan yang sudah direncanakan tadi, komitmen seperti apa dari Bu Nisa yang akan dilakukan sehingga nanti dapat berjalan rencana tadi sesuai harapan Bu Nisa? Iya Ibu, saya akan konsisten tentunya, konsisten untuk menerapkannya di kelas Ibu. Sehingga kelas lebih kondusif lagi dan tidak ada siswa lagi yang menangis saat pulang sekolah, begitu Ibu. Oke, betul sekali. Luar biasa. Berarti komitmennya memang harus selalu diingatkan ya. Anak-anak memang Iya. di kelas sekolah dasar kelas bawah ini memang kita sebagai guru harus selalu sering-sering untuk mengingatkan anak-anak di kelas, tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali dalam sehari. Luar Kali. biasa Bu Nisa. Semoga keberhasilan ini selalu akan tercapai. Kemudian apakah Bu Nisa membutuhkan dukungan dari pihak luar Bu Nisa? Tentu saja Ibu, saya membutuhkan dukungan dari wali murid juga, sehingga mereka juga bisa bekerja sama, memberikan pemahaman ketika di rumah itu anak dikasih tahu untuk pentingnya saling menyayangi dan menghargai teman, begitu Ibu. Iya, betul sekali. Faktor pondasi utama ada dari keluarga, ya. Jadi butuh dukungan dari orang tua semuanya. Yeah. Kira-kira Bu Nisa, kapan ini kita bisa melihat hasilnya perubahan dari kelasnya Bu Nisa setelah rencana tadi dilaksanakan? Insya Allah bulan depan Ibu, 1 bulan lagi saya akan menyampaikan hasilnya kepada Bu Safti. Oh, 1 bulan lagi ya, itu sudah luar biasa sekali. Jadi 1 bulan lagi kita akan ketemu, kemudian kita lihat sama-sama nih ya hasil dari rencana yang sudah Bu Nisa tata tadi untuk diterapkan di kelasnya Bu Nisa. Alhamdulillah Bu Nisa sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Nisa hadapi. Ini saya rangkum dulu dari pembicaraan kegiatan coaching kita pada hari ini ya. Yang pertama tadi Bu Nisa ada permasalahan di kelas karena circle di kelas yang bermain hanya dengan itu-itu saja. Kemudian Bu Nisa akan melakukan usaha atau rencana. Yang pertama yaitu tadi rolling tempat duduk. Yang kedua adalah mengelompokkan secara acak. Yang ketiga adalah momen bersama yaitu makan saat istirahat, makan bersama saat istirahat. Yang keempat rencananya adalah memanggil anak-anak yang kelompok circle tadi untuk dinasehati supaya bermain juga dengan teman yang lain. Dan anak-anak yang memang masih bermain sendiri dimotivasi juga bahwa jangan takut untuk bermain juga dengan teman-teman yang lain. Begitu Ibu Nisa. Kemudian Bu Nisa sudah menargetkan sampai 95% keberhasilannya, luar biasa. Kemudian yang 5% nanti akan dicari lagi ide-ide atau solusi yang baru.
Dan tidak lupa bahwa dukungan dari pihak orang tua atau keluarga ini sangat dibutuhkan sekali. Luar biasa Bu Nisa solusi yang sudah ditemukan dari permasalahannya. Eh, Pokoknya ini saya mendukung penuh apa yang sudah dilakukan Bu Nisa. Semoga nanti berjalan dengan baik, lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Nah, Bu Nisa, Terima kasih. bagaimana perasaan Bu Nisa setelah melakukan kegiatan percakapan dengan saya hari ini? Alhamdulillah Bu Sefti, saya merasa lega karena melalui percakapan dengan Bu Sefti, saya bisa menggali potensi saya yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Sefti. Alhamdulillah, sama-sama. Yang penting Bu Nisa sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Nisa, kegiatan pada hari ini sudah mendapatkan solusi dari Ibu sendiri. Nah, semoga nanti bisa diterapkan ya, Bu Nisa. Kemudian ini saya akan menulis refleksi dulu, lembar refleksi yang akan saya gunakan. Mohon izin saya akan menulis dulu nih lembar refleksinya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Bu Sefti. Waalaikumsalam Bu Nisa. Alhamdulillah ceria sekali Apa nih kita kabarnya ya. hari ini Bu? Iya, apa kabarnya hari ini Bu Sefti? Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah lihat Bu, sehat Bu Nisa dan alhamdulillah. pokoknya semuanya sehat ya. Iya. Iya, sehat Bu dan Nisa kabarnya bahagia bagaimana? Ibu. Alhamdulillah Ibu, saya sehat dan bahagia. Oke, saya lihat Bu Sefti tadi kok cemas begitu Ibu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu. Ini saya ada sedikit perasaan yang mengganjal di hati dan di pikiran. Ini tentang kelas saya. Sedikit permasalahan yang mengganjal di hati saya. Ya, nanti bisa cerita sama saya Ibu. Ngomong-ngomong dari apa yang akan Ibu Sefti harapkan nanti kalau kita melakukan percakapan gitu. Harapan saya ketika nanti saya ingin bercerita pada Bu Nisa, saya bisa menemukan solusinya dari permasalahan saya yang hadapi. Ini Bu Nisa ada waktu longgar tidak? Nggih? Saya mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu dengan Bu Nisa. Oh bisa Bu, saya kebetulan ini waktunya longgar Ibu. Nah Ibu ada masalah apa ya Ibu? Begini Bu Nisa, tahun ajaran baru di kelas 3 ini kan saya memegang kelas 3A.
Nah, ini kelas khusus gitu, kelas TAFID. Nah, yang saya lihat ini kok penerapan ini di jadwal berbeda dengan dulu di kelas 2 dan kelas 1. Jadi kalau dulu di kelas 1 2 itu setiap hari ada jam TAFID. Nah, di kelas 3 ini saya lihat kok ternyata tidak setiap hari ada jam TAFID, ada satu hari yang kosong. Nah, itu kan cukup mengganjal juga. Iya. Kalau kelas khusus kelas tahfidz kan memang harusnya di setiap hari itu ada ya pelajaran tahfidz untuk menunjang hafalannya anak-anak karena targetnya memang capaian tahfidznya begitu Bu Iya. Nisa. Oh, jadi gitu, Bu. Jadi Bu Safety ini ngajar di kelas 2. Kelas Dulunya itu 3. Ya, dulunya Bu Safety ngajar kelas 2. Lah itu pelajaran tahfidnya itu setiap hari begitu ya, Bu. Nah, sekarang Bu Safety Iya ngajar betul. di kelas 3. Pelajaran tahfidnya itu cuma 4 hari dalam 1 minggu, begitu nggih. Iya Padahal untuk betul. kelas khusus setiap hari itu ada pelajaran tahfidnya, begitu ya, Ibu? Iya seharusnya memang begitu. Nah, iya. Nah, dari permasalahan dari Bu Safety tadi, kira-kira apa yang menyebabkan di kelas 3 itu kok pelajaran tahfidnya itu hanya 4 hari, Bu? Saya lihat kalau dari jadwal ya Bu Nisa, ini ada jadwal baru yang muncul. Jadi kalau dulu di kelas 1, 2 itu tidak ada pelajaran IPAS, nah sekarang di kelas 3 ini ternyata ada pelajaran IPAS. Nah, secara otomatis memang mengurangi jam TAFID. Nah, begitu. Jadi dengan munculnya pelajaran baru ini memang waktunya di KBM, kegiatan belajar mengajar memang mengurangi jam TAFID. Begitu Bu Nisa. Iya, baik. Ternyata seperti itu nggih, Bu. Nah, terus kondisi ideal apa yang Bu Safety harapkan dari situasi tersebut, Ibu? Kondisi ideal yang saya inginkan untuk kelas saya, karena kelas TAFID nggih, saya inginnya juga setiap hari ada pelajaran TAFID gitu. Karena memang mendukung anak-anak untuk mencapai ketuntasan dalam target hafalan TAFID-nya. Karena kelas TAFID fokusnya memang di TAFID gitu. Nah, saya inginkan yang seperti itu Bu Nisa, kondisi idealnya. Oh, jadi Bu Safety menginginkan setiap hari itu harusnya ada pembelajaran tahfidz begitu nggih, Bu? Nah, terus Iya, jika seperti itu, apa langkah-langkah yang akan Bu Safety lakukan ke depannya begitu, Ibu? Rencana yang akan dilakukan itu seperti apa? langkah-langkahnya yang pertama tentunya karena ini berhubungan dengan jadwal ya, saya berarti menghubungi dari pihak kurikulum. Gitu. Karena yang membuat jadwal menentukan semua adalah dari pihak kurikulum. Saya akan menyampaikan dari pihak kurikulum bahwa kelas tahfidz ini memang seharusnya ada pelajaran tahfidz setiap harinya gitu. Juga Iya. nanti saya akan menyampaikan juga kepada ibu kepala sekolah supaya memang kelas tahfidz ini harus ada jamnya setiap hari karena memang fokusnya targetnya di hafalan begitu. Iya. Rencana yang pertama. Kemudian rencana yang kedua adalah saya akan mengadakan jam tambahan. Nah, dengan jam tambahan ini saya berharap anak-anak bisa terpenuhi jam tahfidznya. Nah, saya sudah mencoba merencanakan ini jam tambahannya bisanya adalah sepulang sekolah. Nah, Iya. ternyata sepulang sekolah ini eh, kegiatan jam tambahan bertabrakan dengan ekstra. Karena kelas 3 ini sudah mulai ekstra. Nah, dari hari Senin Iya. sampai hari Jumat karena memang masuknya di sekolah kami 5 hari masuk ya. Jadi setiap hari ada ekstra. Secara otomatis kalau saya memilih satu hari jam tambahan sepulang sekolah, pasti ada anak yang tabrakan juga dengan jam ekstra. Otomatis tidak jadi terlaksana. Nah, kemudian saya berpikir lagi, oh berarti mungkin hari Sabtu. Nah, Oh iya, Sabtu 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 libur ini ya, Bu? ternyata setelah iya betul Sabtu kan libur ya anak-anak, tapi gurunya tetap masuk. Saya terapkan jam tambahan mencoba di hari Sabtu. Nah, ternyata Sabtu ini juga bertabrakan dengan beberapa anak saja yang memang masih ada ekstra juga karena ekstranya memang Hmm. banyak jadi harus mengambil hari Sabtu. Ekstra Iya. coding ini berhadapan ini memang anak-anak inginnya kan ikut semua ekstranya. Nah, terus saya berpikir lagi nih gimana ya?
ternyata saya ada solusi satu gitu, kita ambil jam tambahannya adalah jam ke-0. Nah ini, Oh, jam ke-0 iya, di mana memang baru pertama kali dilaksanakan di sekolah kami, mencoba untuk tambahan jam ke-0, berarti jam 6:15 itu anak-anak memang, lebih pagi. eee, lebih pagi datangnya. Nah, akhirnya saya punya ide untuk mengadakan jam tambahan jam ke-6. Kemudian dari rencana yang terakhir adalah menyampaikan informasi atau rencana saya ini pada wali murid. Karena yang dukungan ini dari wali murid ya, dengan berangkat pagi jam ke-0 ini memang wali murid juga harus konsekuensinya menyiapkan sarapan anak-anak harus pagi, mungkin harus membawakan bekal yang lebih pagi lagi kalau memang tidak Iya. sempat sarapan. Nah, itu Bu Nisa rencana Wah, saya. iya, bagus sekali, Bu. Jadi, di sini saya garis bawahi, usaha untuk meningkatkan hafalan tahfidz setiap hari dari permasalahan Bu Safety itu yang pertama menghubungi kurikulum dan kepala sekolah tentunya nggih. Yang kedua yaitu mengadakan jam tambahan. Terus yang ketiga yaitu menyampaikan pada wali murid tentang jam tambahan ke-0 nggih. Nah, dari langkah-langkah Oke, yang betul. disampaikan Bu Safety tadi, kira-kira kapan akan mulai diterapkan di kelas Bu Safety? Insya Allah semoga bisa diterapkan awal bulan depan nih. Berarti minggu Awal depan. bulan ini. Oke. Oh, minggu depan, nggih. Iya, Nggih. Nggih, karena minggu depan alhamdulillah kalau bulan Oktober. oh iya, nggih, Bu. Nah, tadi kan sudah disampaikan rencananya, sudah disampaikan waktunya yang insya Allah nanti bulan depan, nggih. Nah, sekarang Bu, kira-kira target dari 10 sampai 100% begitu. Berapa tingkat keberhasilan yang akan dicapai nanti, Bu? Saya mentargetkan 96%. 96% Wah, ini terpenuhi iya, keberhasilannya. Gitu. Karena jam iya, ke-0 ini kan jam masih fresh, gitu. Anak-anak masih pikirannya masih iya, jernih gitu. Masuk ke iya. hafalan itu targetnya memang luar biasa anak-anak. Yang 4% ini nanti saya akan kerjasama lagi dengan kurikulum untuk menemukan solusi ide-ide yang mungkin bisa kita terapkan ke depannya. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Safety sampai bisa menargetkan 96%. Semoga dapat terlaksana dengan baik nggih, Bu. Nah, dari, Terima kasih. usaha-usahanya, keberhasilannya tadi, komitmen seperti apa yang Bu Safety ingin lakukan agar dapat berjalan sesuai dengan harapannya Bu Safety, begitu? Iya. Komitmen yang saya lakukan berarti saya sendiri harus punya rasa niat yang tulus ikhlas membersamai anak-anak dan setiap saat ini memang harus dilaksanakan, tidak boleh terputus gitu karena Ya, memang hafalan ini kan secara kontinu dilaksanakan, tidak boleh terputus di tengah jalan atau terjeda. Terjeda itu tidak boleh karena ini menyangkut memang hafalan anak-anak. Insya Allah komitmen saya setiap setiap hari selain hari yang ada tafidnya juga jam tambahan ini berfungsi untuk menambah anak-anak. ya, betul. Bagus sekali, Ibu. Nah, mungkin Bu Safety membutuhkan dukungan dari pihak lain, Ibu. Iya Bu Nisa, saya sangat butuh dukungan ini. Terutama kalau jam ke-0 ini terutama dari dukungan dari wali murid. Nah, dari wali Oh iya, murid betul. karena memang menyangkut jam ke-0 ini orang tua harus mendukung penuh uh, Iya, dengan membangunkan anak lebih pagi, kemudian menyiapkan bekalnya. Nah, itu secara otomatis harus dukungan dari orang tua penuh karena kalau memang tidak didukung program ini mungkin tidak berjalan. Nah, wah, itu yang sangat saya butuhkan dukungan dari wali murid. wah, bagus sekali Bu Safety, luar biasa sekali. Nah, kira-kira ini kapan ini kita bisa bertemu lagi Bu Safety? Saya tidak sabar untuk melihat hasilnya ini, Bu. Kapan ya? 1 bulan lagi nggih, Bu Nisa. Nanti setelah Oh, rencana saya jalankan nggih, kita lihat hasil iya. perkembangannya 1 bulan lagi, nanti kita lihat Wah, bersama-sama.
Siap Bu Safety, saya tidak sabar untuk melihat hasilnya. Nggih, di sini saya rangkum dulu permasalahannya Bu Safety tadi nggih. Di sini ada permasalahan Bu Safety ingin meningkatkan hafalan tahfidz setiap hari begitu nggih. Nah, di sini Bu Safety Nggih. sudah ada rencana yang akan dilakukannya, yaitu yang pertama menghubungi kurikulum dan kepala sekolah, yang kedua mengadakan jam tambahan, terus yang ketiga yaitu menyampaikan pada wali murid tentang jam tambahan ke-0, begitu nggih Bu. Nah, ini dilakukan nanti perkiraan awal bulan depan nggih, 1 minggu lagi. Nah, Bu Safety sudah menargetkan targetnya ini 96%. Semoga dengan targetnya ini nanti bisa terlaksana dengan baik, terlaksana dengan maksimal. Nah, tentunya Bu Safety juga membutuhkan dukungan dari sekolah, dukungan dari wali murid. Begitu nggih Bu. Nah, nanti saya tidak sabar lagi untuk melihat 1 bulan ke depan lagi kita bertemu lagi nggih Bu Safety. Saya Nggih. ingin melihat hasilnya, semoga sesuai dengan yang diharapkan. Begitu Ibu. Nah, Iya, Bu setelah Nisa, nanti kita lihat. iya, setelah percakapan kita Ibu, kita setelah ngobrol-ngobrol begini Bu, bagaimana perasaan Bu Safety sekarang setelah kita berbincang sejenak tadi Bu? Alhamdulillah, perasaan saya jadi lega, Bu Nisa. Kelihatan yang Alhamdulillah. mengganjal di pikiran, yang mengganjal di pikiran, di hati ini sepertinya sudah terlepas satu-satu gitu. Nah, alhamdulillah saya sudah sedikit lega dan senang karena sudah bisa menyampaikan sedikit yang mengganjal permasalahan di hati saya. Saya sudah menceritakan pada Bu Nisa dan saya juga alhamdulillah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Jadi Oke. ternyata saya bisa gitu, saya bisa menemukannya ternyata. Ya, tetap Iya. semangat ya Bu Safety. Di sini Ya, Bu Nisa. saya izin nulis refleksi dulu nggih Ibu. Ya, ya Bu Nisa, monggo silahkan.